Eka, karena Pak Eka pernah menangani. Gini, sekali lagi bahwa subjektivitas ini kan subjektivitas orang kan. Halo Tribuners, Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara melalui tim kuasa hukumnya yaitu Muslim Jaya Putar-Putar menyatakan dengan tegas bahwa Ridwan Kamil tidak akan memenuhi keinginan dari Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA ulang di Singapura yang sudah ia ajukan ke Barreskrim Polri pada hari Selasa 9 September 2025. Muslim Jaya Putar-Putar mengakui bahwa permintaan Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA ulang adalah keinginan pribadi, bukan dasar dari proses hukum yang berlaku. Pasalnya tes DNA yang dilakukan oleh Ridwan Kamil pada pertama kali beberapa waktu lalu itu adalah ketentuan dari proses hukum agar laporan dugaan pencemaran nama baiknya yang ia laporkan adalah Lisa Mariana bisa berjalan di Barreskrim Polri. Sehingga Muslim Jaya Putar-Putar memastikan kalau Ridwan Kamil kedepannya tidak akan lagi menjalani tes DNA atau tidak akan memenuhi keinginan dari Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA ulang. Berikut keterangan dari Muslim Jaya Putar-Putar tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Di anaknya Pak Eka, karena Pak Eka pernah menangani. Gini, sekali lagi bahwa subjektivitas ini kan subjektivitas orang kan. Saya tidak mau flashback ke belakang lagi. Kenapa? Karena hasil sudah keluar, hasil tes DNA sudah ada. Bahwa kalau dia yakin, kan orang tidak bisa yakin dengan pikirannya sendiri. Kalau orang yakin dengan pikirannya sendiri, ini rusak dunia gitu loh. Yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya, yakin dengan apa yang ada dalam otaknya. Tapi fakta ilmiahnya nggak seperti itu. Kan subjektivitas. Subjektivitas lahir dari mana? Dari pikirannya. Pikirannya mungkin ya dia merasa, kan hanya motifnya hanya dia yang tahu kan gitu. Dari awal kan sudah disampaikan motifnya ini apa sih kan begitu. Makanya saya sekali lagi tidak mau flashback ke belakang lagi, tapi intinya bahwa apa yang diminta untuk tes DNA ulang di Singapura itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil tunduk kepada hasil yang sudah dipublikasi oleh Labdokes Mabes Polri. Gitu. Tapi berarti itu udah urusan pribadi. Kalau misalkan nantinya, kan tadi kan udah diajuin tuh form untuk tes DNA lagi di itu dan sudah diterima sama Mabes gitu. Dan kalau misalkan nanti proses itu diiyakan dan DNA lagi dilakukan, Pak Ridwan Kamil mungkin siap atau enggak sih Bang? Iya kan seperti apa nih? Maksudnya kalau saya terima hasil itunya. Kan sekali lagi patokan dari Barreskrim itu adalah lembaga yang dia tunjuk untuk melaksanakan dari proses pengambilan hasil tes DNA tersebut. Apa itu? Laboratorium Dokes Mabes Polri. Hasilnya sudah ada sama mereka. Itu yang menjadi patokan. Kami pun patokannya itu. Kenapa? Karena itu lembaga resmi. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia sendiri pergi ke sana, ya itu urusan dia. Ya dia tinggal mau kemana, mau Singapura, mau Malaysia, itu urusan dia pribadi, nggak ada kaitannya. Jadi jangan ditarik-tarik Pak Ridwan Kamil, urusan mau ikut ke sana nggak ada gitu loh. Ya kita kan harus tunduk kepada aturan gitu loh. Masa kita disuruh untuk melawan hukum, dipaksa untuk ikut, siapa dia gitu loh. Oh, tapi kan katanya di tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung juga memasukkan unsur untuk tes DNA juga Bang, apa benar Nah sih Bang? kan begini, mereka kan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya. Ada berapa tuntutannya? Meminta tes DNA, kan begitu. Kemudian meminta anaknya dinafkahi. Pakai logika deh, kan begitu. Memenuhi unsur nggak perbuatan melawan hukumnya? Kenapa? Hasil tesnya sudah keluar, yang menyatakan bahwa Zelina Azura bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, tapi anak biologis dari Lisa Mariana. Nah, kami menganggap gugatannya yang ada di Pengadilan Negeri Bandung ke depan, karena kan eksepsinya kompetensi absolutnya kan ditolak, artinya berlanjut di Pengadilan Negeri Bandung. Tentu sekali lagi kami kan akan menyampaikan bukti. Salah satu buktinya apa? Ya apa yang disampaikan Barreskrim, bahwa itu bukan anaknya Ridwan Kamil, tidak identik.
Nah, itu sudah menjadi fakta ilmiah yang secara hukum ya sangat luar biasa dan menggugurkan, menurut kami sekali lagi, pandangan kami, hukum kami pasti menggugurkan gugatannya. Kenapa? Karena dia harus membuktikannya dong. Sekarang udah nggak terbukti, kan gitu. Kemudian gugatan rekonvensi yang kami sampaikan terkait adanya pencemar nama baik terbukti. Kenapa? Sudah ada hasil tes DNA. Nah itu jadi sesimpel itu sebetulnya kasus ini, Mas. Nggak terlalu ribet-ribet sebetulnya kasus ini. Hanya kadang-kadang ya diputar-putar aja nih kawan-kawan ini. Jangan lupa subscribe ya.